Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Baitul Jannah. Apa kabar sobat juara yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Umi Yulia ini tidak sendirian bersama 3 narasumber tentunya, tetapi Umi Yulia izin memperkenalkan diri. Kak Yulia dari SLBIT Baitul Jannah. Nah, di sini ada 3 narasumber yang kece banget dari acara Jambore Nasional tahun 2025 di Cibubur tentunya. Nah, di sini ada siapa aja? Yuk, langsung aja. Di sini ada Kak Tia. Hai sobat juara. Ada Kak Anwar. Hai sobat juara. Dan ada Ade Panca. Nah, sobat juara, karena di sini ada 3 narasumber yang ganteng dan cantik, boleh ya tentunya kita tanya dulu yang ganteng-ganteng nih. Ah, di sini ada Kak Anwar. Kak Anwar gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Yuri sendiri gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah tentunya sehat banget. Ya, di sini Kak Anwar menemani siapa pada saat Jambore kemarin, Kak? Alhamdulillah kemarin saya mendapat amanah untuk menemani adik dari PBK dengan nama Panca Fadli. Oke, berarti Panca Fadli pembinanya Pak Anwar ya, Kak Anwar. Oh iya, keren banget loh Panca. Nah, boleh ya Kak Yulia bertanya-tanya sedikit tentang kegiatan apa saja dan apa aja sih yang dilakukan di sana itu kira-kira seru atau tidak ya? Boleh ya Kak Anwar ya? Boleh ada Panca? Boleh. Ya, kita langsung aja nih. Ada beberapa pertanyaan untuk Kak Anwar. Bagaimana sih Kak awal mula dan perencanaan untuk perkemahan ini dan apa tujuan utamanya? Baik, untuk rencananya sendiri sebenarnya udah lama sih Kak. Mungkin kami dapat info itu dari akhir tahun 2024 ya, tepatnya di bulan Desember. Kami sudah mendapatkan info bahwa akan diadakannya perkemahan pramuka berkebutuhan khusus yang akan dilaksanakan di Cibubur, Jawa Timur. Untuk tujuannya sendiri pramuka ini, kenapa kok harus diadakannya pramuka untuk PBK gitu? Itu tujuannya itu untuk membentuk generasi kita ini, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus ini lebih mandiri, lebih inklusif, bisa berkembang di masyarakat luas untuk kedepannya, karena ya anak-anak kan akan tumbuh dewasa, jadi kita di sana nanti bisa berkolaborasi dengan kakak-kakak pembina dari pendamping lain. Untuk kegiatan di sana seru sih, kami di sana itu full kegiatan dari mulai datang sampai hingga akhir selesai, itu banyak kegiatannya yang dilaksanakan di sana. Wah, keren banget ya. Ternyata di sana kegiatannya tidak hanya datang terus mengikuti pramuka tepuk-tepuk, tetapi kegiatan macam-macam juga banyak ya Kak ya. Macam, jadi adik-adik itu dibina, dibimbing itu lebih mandiri lah gitu. Keren banget sih sobat juara. Ternyata di sana kakak-kakak pembina dan adik juga bisa mengikutinya. Nah, kalau untuk pembina atau pendamping beserta peserta itu berapa jumlahnya Pak yang mengikuti Jambore di Cibubur tersebut? Alhamdulillah karena antusiasnya perkemahan pramuka berkebutuhan khusus ini. Jadi kemarin di Cibubur itu ada sekitaran 890 sekian peserta pendamping dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Itu alhamdulillah antusias mereka dalam mensukseskan acara perkemahan pramuka berkebutuhan khusus ini. Ya, keren banget ya Pak ya. Nah, kalau dari SLBIT Baitul Jannah sendiri nih, ada berapa peserta dan berapa pendamping yang mengikutinya? Kalau sebenarnya keinginan kami itu menginginkan banyak peserta pendamping ya. Cuman kan dengan berbagai seleksi dan anak agar bisa di sana itu ya, itu kami mengirimkan dari sekolah itu kami diutus 3 pendamping dan 3 adik-adik peserta perkemahan pramuka berkebutuhan khusus. Keren banget ya, tentunya sudah dengan seleksi ya Pak ya, anak-anak tersebut yang dapat mengikuti kegiatan Jambore. Oke sahabat juara, kita tanya-tanya nih, perlengkapan apa saja ketika sebelum berangkat ke Jambore? Kita tanya langsung ke Kak Anwar ya. Nah, Kak Anwar, apa aja sih Kak perlengkapannya sebelum berangkat? Baik,
perlengkapan kita sebelum mengikuti perkemahan pramuka berkebutuhan khusus itu banyak, dari cek kesehatan, mengerjakan SHV itu sebagai keamanan di sana, karena kami kan membawa peserta didik pramuka berkebutuhan khusus. Jadi di mana kita harus lebih safety agar anak-anak adik-adik ini di sana bisa mengikuti kegiatan dengan nyaman. Jadi seperti tenda-tenda kami membawa, terus alat kesehatan dan sebagainya, sampai kita mengikuti perkemahan di sana. Wah, berarti perlengkapannya sangat banyak ya Pak ya. Tentunya untuk kesehatan fisik ya tentunya. Tidak hanya di barang-barang aja, tetapi di fisik anak dan fisik kita tentunya. Oke. Staminanya harus bagus lah, jadi biar di sana nanti bisa mengikuti kegiatan dengan ceria, happy gitu. Oke, sahabat juara. Nah, kalau tadi pertanyaan tentang persiapan. Nah, bagaimana kalau kita tanya langsung dengan pelaksanaan yang ada di sana dengan Kak Anwar langsung ya. Nah, Kak Anwar, bagaimana sih kegiatan di sana yang paling berkesan untuk para pembina dan peserta tentunya? Baik, untuk dari kami sebenarnya kalau dibilang berkesan itu kami berkesan semua ya, karena ini sebuah kebanggaan bagi kami pembina, pendamping, beserta adik-adik itu bisa mengikuti perkemahan di sana dengan berbagai kegiatan yang wow, menurut kami itu sebuah kebanggaan lah, bisa bersama-sama adik-adik PBK ini bisa mengikuti di sana, dari permainan tradisional dan sebagainya. Adik-adik bisa belajar cara mendirikan tenda dan sebagainya, pioneering dan sebagainya. Itu menurut kami sangat berkesan sih, semua berkesan. Yang lebih berkesan ya kita bisa bersama-sama bertemu dengan kakak-kakak pendamping pembina dari sekolah-sekolah lain, bertukar pikiran dan sebagainya. Wah, tentunya berkesan semua ya. Oke, berarti di sana kegiatannya super duper banyak ya Pak. Kak Anwar ini kan sebagai pendamping Ananda Panca. Tentunya kalau di sekolah kan hanya beberapa jam ya menemani Ananda Panca, tetapi di acara perkemahan tersebut hampir 24 jam, bahkan 1 minggu ya Kak ya? Iya, 1 minggu menemani Ananda Panca, mendampingi di perkemahan tersebut. Apakah ada kendala atau bagaimana solusinya di perkemahan tersebut? Untuk kendala sendiri mungkin kan karena kami itu mendampingi adik-adik pramuka berkebutuhan khusus ya Kak ya. Jadi lebih ke menjaga mood adik-adik ini biar selalu ceria gitu setiap harinya. Jadi ya karena kami itu di sana itu selama seminggu ya makan bareng, tidur bareng, semuanya bareng lah, pokoknya menjadi ayah mungkin ya, bisa jadi ya. Jadi gimana caranya kami bisa menjaga mood adik-adik ini selama seminggu itu biar dia selalu ceria, biar selalu mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sana gitu. Jadi untuk kendalanya yang itu sih lebih ke menjaga mood sih. Kalau untuk tipsnya, jadi ya kita jangan, ketika adik-adik capek nih dalam kegiatan itu, kita jangan memaksa adik-adik ini untuk selalu ikut kegiatan gitu, karena adik-adik hebat ini kita ini ya punya berbeda dengan yang lain. Jadi kita yang kakak-kakak pendampingnya ini jadi harus lebih mengerti lah. Jadi ketika adik-adik capek ya kita break dulu nanti untuk kegiatan yang selanjutnya, jadi jam-jam selanjutnya gitu Kak. Oh, jadi kendala di sini yaitu menjaga mood dan solusinya itu harus jangan dipaksa ya, pokoknya sesuai dengan moodnya anak tersebut. Iya. Sama mungkin ya karena adik-adik, karena kita di sana di tempat yang mungkin agak kurang terang sedikit sih. Jadi kami berkolaborasi dengan kakak-kakak pendamping lain. Jadi ketika adik-adik lagi makan gitu kan, kita sama-sama memberi penerangan buat adik-adik kita di sana. Jadi saling berinteraksi juga, saling berbagi ilmu ya tentunya. Oke sahabat juara, tadi Kak Yulia udah tanya-tanya nih tentang persiapan dan pelaksanaan tentunya. Dan di sini Kak Yulia mau tanya juga nih dengan Kak Anwar, apa aja sih pembelajaran atau kesan yang didapat oleh Kak Anwar? Nah tentunya kesan-kesannya yang tak terlupakan ya Kak ya, di sana banyak banget ya Kak pastinya, karena
kegiatan ini jarang banget diikutin orang ya kan, istilahnya hanya beberapa orang saja yang bisa. Itu apa aja sih Kak? Untuk pembelajaran yang kita dapat di sana banyak sih untuk adik-adik pramuka berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi lebih ke apa sih pembelajaran itu yang bisa didapat dari adik-adik kita. Jadi dari kita belajar tentang pioneering dan sebagainya, tentang ekobrik dan sebagainya. Jadi di mana di sana itu pembelajarannya yang bisa adik-adik kita laksanakan di gudeg-gudeg masing-masing. Itu untuk kesan-kesannya sangat berkesan sih, apalagi kegiatan ini itu ada 5 tahun sekali dan itu belum tentu tahun depan bisa mengikuti lagi. Itu kesannya itu sangat berkesan sekali bisa mengikuti kegiatan ini. Oh, jadi kegiatan itu tidak setiap tahun ya Tidak, Kak ya? itu 5 tahun sekali. Itu pun belum tentu di bulan dan tahun yang sama. Kita tidak tahu kan ke depan itu. Oke sahabat juara, kalau tadi Kak Yulia sudah bertanya dengan kakak yang ganteng, dan sekarang Kak Yulia mau tanya dengan kakak yang cantik. Di sini ada Kak Tia. Halo Kak Tia, apa kabar? Baik sobat juara, alhamdulillah sehat selalu. Wah, masya Allah. Di sini ada Kak Tia nih sebagai pendamping juga tentunya. Nah, berapa peserta dan berapa pendamping sih Kak dari SLBIT Baitul Jannah? Baik, dari SLBT Baitul Jannah seperti yang dijelaskan oleh Kak Anwar tadi, itu ada 6 peserta yang ikut. Mohon maaf, ada 6 orang yang ikut yang terdiri dari 3 pendamping peserta dan 3 peserta. Untuk 3 pendampingnya itu ada Kak Anwar, ada saya sendiri, Kak Tia, lalu ada Kak Desvi juga. Dan untuk pesertanya itu ada adik Panca, lalu ada adik Clarissa, ada juga adik Elvina. Jadi untuk pendampingnya ini 1 pendamping 1 peserta seperti itu. Iya. Jadi tidak mudah banget ya 6 orang yang ikut ke jambore tersebut ya. Nah, kira-kira tantangannya apa aja sih Kak dalam persiapan untuk mengikuti jambore tersebut dari pesertanya atau pendampingnya gitu? Apa aja tuh Kak? Boleh diceritakan? Baik, untuk tantangannya ketika mempersiapkan kegiatan ini yang pastinya dari segi komunikasi ya. Karena bagaimanapun untuk komunikasi ke pesertanya kan itu hal yang tidak mungkin. Jadi kami harus membangun komunikasi ke orang tua. Jadi secara tidak langsung kami harus membuat grup WhatsApp sendiri dari pendamping peserta lalu dengan orang tua untuk mengomunikasikan apa saja yang harus dibawa. Lalu seperti saya kan mendampingi Ananda Clarissa, adik Clarissa perempuan ya, apalagi Clarissa ini sudah memasuki fase remaja yang dimana keperluan itu sangat banyak. Jadi dari ketiga peserta ini Clarissa ini membawa koper yang sangat besar, lebih besar dari teman-temannya seperti itu. Lalu untuk Ananda Elvina ini kebetulan kan memang mereka baru pertama kali ya. Jadi untuk Ananda Elvina mungkin kebutuhan keseharian seperti baju-baju, belum lagi kita harus mengomunikasikan juga keperluan seperti baju pramuka yang berapa set yang harus dibawa, lalu baju olahraga, baju tidur dan perlengkapan yang lainnya tentunya seperti alat kesehatan, alat mandi yang dimana sampai sana pun harus kita yang mengontrol itu seperti itu. Wah, luar biasa banget ya. Tentunya pendamping itu bukan hanya untuk mendampingi siswanya, tetapi juga menjadi orang tua di sana ya, tentunya. Nah, di sana itu kan tidak sebentar ya, Kak. Tidak, maafnya ngomong, tidak beberapa jam, tetapi hampir 24 jam di sana dalam waktu 1 minggu ya tentunya. Nah, kegiatan apa aja sih setiap harinya di sana itu yang dilakukan para peserta dan pendamping tentunya? Boleh diceritakan, Kak? Baik, terima kasih Kak Yulia. Untuk selama PPBK Jambore Nasional ini kami berangkat dari tanggal 12 malam dari Kuarda Lampung itu sampai sana pagi hari. Lalu ketika pagi itu kami persiapan pembangunan tenda dan lain-lain itu 1 hari, dan kegiatan itu dimulai keesokan harinya. Dan untuk kegiatannya tentunya di tanggal 13 itu kan kami sampai tanggal 14-nya itu ada peringatan Hari Pramuka. Jadi kegiatan pertama yang kami laksanakan itu mengikuti upacara Hari Pramuka tentunya. Dan itu diikuti seluruh peserta dari seluruh provinsi. Lalu setelah itu hari kedua itu kami ada kegiatan juga yang dimana kalau dari pagi hari itu dibuka oleh
ibadah masing-masing peserta itu sesuai kepercayaan masing-masing ya tentunya. Lalu setelah itu ada kegiatan senam. Setelah senam ada apel pagi. Lalu untuk kegiatannya itu ada wisata edukasi, lalu ada pioneering yang seperti dijelaskan oleh Kak Anwar, ada juga game tradisional, lalu ada upacara HUT RI Republik Indonesia yang ke-80 yang dimana itu diikuti oleh seluruh peserta ABK. Namun itu bukan hanya ABK saja ya Kak untuk HUT RI ini Republik Indonesia, namun ada juga peserta yang peserta reguler seperti itu dari seluruh Indonesia, jadi semuanya berkumpul di sana. Lalu untuk kegiatannya itu setiap malam itu ada pentas seni yang dimana masing-masing provinsi itu menampilkan penampilan dari daerahnya masing-masing. Dan kebetulan kemarin itu kami menampilkan puisi dari adik-adik ABK, dan di sana ada adik panca yang tampil juga ke atas panggung dengan menggunakan pakaian adat Lampung seperti itu. Wah, keren banget ya, seru banget. Ternyata kegiatannya di sana tidak hanya tepuk tangan atau tali menali, tetapi juga banyak kegiatan dan penampilan-penampilan tentunya ya. Wah, Masya Allah, keren banget. Oke, sahabat juara. Nah, tadi Kak Tia sudah panjang banget cerita ya tentang kegiatan yang apa saja dilakukan di perkemahan tersebut. Nah, tentunya ada momen nih ya yang paling mengharukan, membanggakan di acara kegiatan tersebut. Kita tanya langsung dengan Kak Tia. Nah Kak, apa saja sih momen-momen yang paling mengharukan dan membanggakan di acara perkemahan tersebut? Baik, untuk momen yang mengharukan dan membanggakan, tentunya untuk yang membanggakan dulu ya, pastinya itu kami berangkat dengan 3 peserta ABK, anak berkebutuhan khusus, yang salah satunya itu ada Elvina Nata Sabrina, itu menjadi satu-satunya peserta autis perempuan yang hadir yang mengikuti kegiatan PPBK nasional dari seluruh provinsi. Jadi hanya ada Elvina yang peserta autis perempuan, dan kebetulan dia yang menjadi yang termuda dari kontingen Lampung seperti itu. Wah, Kak, keren banget ya. Itu yang membanggakan. Membanggakan sekali bagi Provinsi Lampung tentunya, dan pastinya dari SLBIT Baitul Jannah itu sangat-sangat membanggakan sekali dan paling berkesan ya. Iya, dan di sana itu pesertanya itu hanya untuk berkebutuhan khusus atau juga ada regulernya Kak? Dan kebetulan kan judulnya PPBK Nasional 2025 ya, tentunya seluruh peserta yang di sana itu anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin seperti yang dijelaskan oleh Kak Anwar tadi, kan banyak sekali tujuan utamanya, salah satunya itu untuk kemandirian. Jadi di sana berkaitan dengan yang momen mengharukan tadi, saya sangat bangga karena di sana kan ada ABK semuanya, yang dimana untuk kemandirian itu kan ada tingkatannya masing-masing, dan untuk anak-anak kita atau adik-adik kita yang dari SLBIT Baitul Jannah ini terlihat sangat mandiri tentunya, apalagi untuk Ananda Panca yang dengan berkebutuhan khusus tunagrahita, lalu ada juga Clarissa dengan tunarungu, lalu ada Elvina dengan autisnya seperti itu. Dan itu pun mungkin ada beberapa momen di mana mereka itu pertamanya shock ya, apalagi jauh dari orang tua, jauh dari rumahnya, di mana di luar kota Lampung seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, mereka dapat menyesuaikan diri, dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, dengan teman-temannya yang tentunya sama-sama berkebutuhan khusus. Jadi mereka sangat-sangat saling mengerti antara satu sama lain. Wah, keren banget ya. Ternyata di sana kekeluargaannya juga sangat melekat ya. Iya, keren banget sih. Di sana juga anak-anak yang tadinya manja, yang tadinya tidak tahu, menjadi mandiri dan menjadi tahu tentang lingkungan di luar rumah tentunya ya, dan itu di luar lingkungan sekolah. Luar biasa. Nah, Katia, tadi Katia udah banyak banget nih cerita nih tentang kegiatan yang ada di sana, dan tentunya seberapa penting sih dalam acara kegiatan kemah ini untuk peserta yang mengikuti perkemahan tersebut? Baik, tentunya sangat penting ya, apalagi banyak sekali
dampak atau impact yang kita rasakan selaku pendamping dan melihat adik-adik kita yang berkebutuhan khusus ini mengikuti kegiatan PPBK ini. Salah satunya yaitu kemandirian. Jadi dari yang kami amati sebagai pendamping ini banyak sekali kemajuan dari ketiga peserta yang mengikuti kegiatan PPBK Nasional 2025 ini, seperti misalnya Panca. Jadi sekarang kami itu mendapat informasi dari orang tuanya ketika di rumah sudah ada inisiatif untuk mencuci piring sendiri seperti itu. Jadi memang kemandirian dan inisiatif mereka itu sangat-sangat terbangun ketika di sana seperti itu. Lalu ada juga yang saya pantau itu dari Ananda Clarissa, adik Clarissa ini yang tadinya sangat sekali suka menyendiri, sehingga dia ketika di sana perlahan itu mulai berbaur, mulai mengenal teman-temannya, saling bantu. Lalu juga ada Elvina yang kita tahu ya untuk ketunaan autis itu mereka sangat sibuk dengan dunianya sendiri. Namun ketika di sana dia bisa berbaur, baik itu dengan teman-teman sesama ABK maupun sesama pendamping pembina seperti itu. Itu yang poin utama dari kegiatan PPBK ini. Jadi kemandirian seperti itu. Keren banget ya. Ternyata di sana itu penting banget untuk kemandirian peserta didik ya. Nah, ada harapan nggak Kak nih kira-kira untuk kegiatan perkemahan berkebutuhan khusus di masa depan tentunya? Apa Kak? Boleh ceritakan langsung ke Sobat Juara? Baik, untuk harapan itu tentunya saya pribadi yang pernah menjadi pendamping pembina berharap bahwa untuk SLBIT Baitul Jannah itu bisa mengikuti kembali apabila ada Jambore PPBK tahun-tahun berikutnya dilaksanakan. Jadi tidak hanya berhenti di tahun 2025 ini, tapi bisa mengikuti untuk Jambore selanjutnya. Tentunya dengan peserta yang baru supaya seluruh ABK itu bisa merasakan, bisa berbaur dengan teman-teman seluruh provinsi yang ada di Indonesia seperti itu. Ya, semoga harapan-harapan dari Kak Tia, dari Kak Anwar, semoga itu terwujud di masa yang akan datang. Semoga semua juga anak-anak ABK yang diharapkan Kak Tia itu bisa mengikuti semua. Amin ya robbal alamin. Nah, kita langsung nih ke pesertanya langsung. Di sini ada adik Panca Fadli. Halo Panca. Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya nih? Baik. Baik. Seneng nggak ini kemarin ikut Jambore? Seneng banget. Wah, seneng banget. Kira-kira di sana punya teman baru nggak? Tahu, atop. Punya siapa namanya? Atop. Altos? Ya. Altos. Oh, baik nggak temennya itu? Baik. Oh, baik. Baik. Hati, imut. Oh, masya Allah, udah baik, Ya. ganteng, imut ya. Iya. Nah, di sana kegiatannya apa aja, Panca? Atunya. Iya, kegiatannya apa aja? Panca ngikutin perkemahan itu apakah cuma tepuk-tepuk atau tali menari atau yang lainnya? Boleh ceritain? Boleh. Boleh. Upacara. Ya. Kelihatan. Oh iya, terus kegiatan apa lagi? Boleh. Lalu ada kemarin Ada apa aja itu? tali menali juga ya, Ca ya? Oh iya, itu tali menali. Terus apa aja? Kayaknya kemarin itu Umi Yulia lihat di video itu seperti membatik ya? Iya. Iya. Bawa. Oh, sama Pak Anwar. Iya. Itu seru nggak? Ayo. Wah, seru banget ya tentunya. Kira-kira mau kesana lagi nggak sih? Udah HP. Iya. Kosong. Udah gosong. Iya. Tapi kalau ada kegiatan lagi ya, kira-kira Panca mau ikut nggak? Boleh. Boleh. Seneng banget ya? Iya. Bape, Uus, Iya. Wada. Semuanya Senang ya, semua. senang semua ya. Masya Allah, keren banget loh Panca. Terima kasih banyak ya. Ya. Semoga besok bisa ikut lagi ya. Boleh. Boleh. Nah, Sobat Juara, ini tadi kita sudah bincang-bincang banyak banget ya kepada 3 narasumber yang ganteng dan cantik. Nah, sampai sini saja ya perbincangan kita. Sampai bertemu lagi di podcast Baitul Jannah selanjutnya. Terima kasih ya kakak-kakak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.